Halo Kanti kami, saat ini kita bertemu lagi di pojok Bacakap BPTP Jambi. Saat ini kita dari BPTP Jambi akan membagikan informasi tentang hasil penelitian peternakan dari BPTP Jambi. Saat ini sudah hadir salah satu peneliti BPTP Jambi, yaitu Bapak Dr. Zubir. Apa kabar Bapak Dr. Zubir? Baik. Ada informasi atau hasil penelitian apa nih Pak yang menarik yang akan dibagikan kepada Kanti kami BPTP Jambi? Baik Bu Sari, Kanti-kanti kami saat ini kami ingin berbincang kembali mengenai pakan alternatif. Baik. Karena kita sebagai peneliti lapangan, intinya bagaimana mencarikan pakan alternatif yang murah dan berkualitas untuk masyarakat di pedesaan ataupun tentunya para peternak secara umum gitu. Nah, pakan alternatif yang akan kita bicarakan pada saat ini mungkin sudah cukup umum, yaitu salah satunya adalah merupakan salah satu byproduct dari pabrik pengolahan kelapa sawit, yaitu lumpur sawit. Iya. Nah, sebagai daerah perkebunan, tanaman kelapa sawit telah menutupi sebagian besar lahan lahan produktif di Provinsi Jambi. Hasil komoditas ini juga telah mendominasi perekonomian masyarakat dan hasil ikutan pengolahannya juga tersedia banyak di mana-mana. Baik. Sayangnya beberapa hasil ikutan ini belum termanfaatkan dengan baik. Ya, salah satunya yaitu lumpur sawit gitu. Kalau lumpur sawit ini kadang dikenal di lapangan sebagai solid X decanter ya. Kalau sebenarnya lengkapnya solid X decanter, tapi kadang disebut solid saja gitu ya. Bahan ini merupakan produk ikutan dari pabrik kelapa sawit yang memproduksi CPO. Lumpur sawit dihasilkan sekitar 20% dari jumlah CPO. Jadi bisa dibayangkan cukup banyak gitu ya. 20% dari jumlah CPO, sehingga bisa dibayangkan betapa banyaknya produk ini tersedia di sekitar kita. Khususnya di wilayah sekitar pabrik kelapa sawit tentunya Bu Sari. Jadi ini produk ikutan dari pabrik sawit ini Pak, gimana nih potensinya? Mudah tidak diperoleh sama peternak itu sendiri? Ya, kalau kita bicara mengenai pakan alternatif, memang harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar pakan alternatif itu continue digunakan tentunya gitu ya. Antara lain yaitu mudah didapatkan, jumlahnya melimpah, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia gitu. Kemudian tentunya dengan harga yang ekonomis. Gitu. Dan terkait dengan hal itu rasanya solid itu adalah yang paling tepat untuk itu gitu. Memang kalau dari pabrik kelapa sawit, hasil ikutannya selain solid yang sudah umum kita kenal yaitu bungkil inti sawit ya. Tapi bungkil inti sawit ini kan sudah punya tata niaga tersendiri. Bukan lagi, tidak bisa lagi disebut ini byproduct kali atau apalagi limbah ya. Karena tata niaga bungkil inti sawit ini sudah jelas bahwa pabrik-pabrik kelapa sawit itu sudah punya kontrak dengan perusahaan pedagang-pedagang besar, bahkan ini sudah diekspor gitu. Berarti sudah mahal ya Pak harganya? Ya, sudah mahal dan bahkan masyarakat di sekitar pabrik kelapa sawit yang memproduksi bungkil sawit itu sendiri juga sulit mengakses ini gitu, karena sudah harus disalurkan ke kontraktor besar gitu. Nah, terkait dengan solid itu sampai saat ini ya masih dibilang belum dilirik begitu ya? Iya, belum dilirik. Tapi potensinya ada begitu ya Pak? Iya, belum dilirik, bahkan pabrik sendiri juga kewalahan mau dibawa kemana ini karena solid ini termasuk bahan yang cepat membusuk, kemudian kalau sudah membusuk baunya lumayan ya. Lumayan
merusak penciuman ya di daerah sekitar sana. Nah, terkait solid ini Pak, potensinya kan besar seperti Bapak sudah jelaskan. Kira-kira ternak apa aja nih yang bisa mengkonsumsi dari solid ini? Sebenarnya ternak unggas atau non ruminansia itu dan ternak ruminansia dua-duanya bisa mengkonsumsi solid gitu ya. Tapi karena kandungan serat kasarnya masih tinggi dari solid ini, akan lebih leluasa kalau diberikan kepada ternak ruminansia gitu. Kalau untuk ternak unggas itu lebih terbatas karena ada batasan-batasan itu tadi ya. Yang pertama itu kadar serat kasarnya yang cukup tinggi. Yang kedua juga ada ada CU di dalamnya, ya unsur tembaga CU ya, yang cukup tinggi. Kalau pada unggas kan agak rentan gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang cukup mengikat pada ternak unggas. Tetapi kalau pada ternak ruminansia, sejauh ini pengamatan kita di lapangan dengan porsi yang besar itu tidak masalah gitu ya. Tapi kira-kira Pak, kita melihat bahwa sebagai pakan alternatif lumpur sawit ini ada peluang begitu kan, tapi ternyata untuk unggas ada batasannya. Tapi kalau misalnya peternak ada yang ingin memanfaatkan, nah itu baiknya saran atau trik atau hasil penelitian yang pas itu bagaimana nih Pak untuk pakannya itu sendiri supaya aman untuk kesehatan ayamnya, untuk unggasnya begitu. Ya, kalau untuk ternak non ruminansia itu diberikan langsung itu tidak ada masalah gitu ya. Cuman karena ini saja solid itu juga cepat membusuknya, sebaiknya juga tetap ada di fermentasi ya, atau disimpan kedap udara. Kalau untuk ternak unggas itu harus memang baiknya difermentasi. Yang pertama dari tekstur solid itu sendiri, kalau diberikan langsung itu kan kandungan airnya tinggi ya. Kalau dicampurkan dengan bahan pakan lain, bahan pakan kering itu tentu tidak blending dia dalam pengadukan gitu, tidak tercampur dengan baik gitu. Harusnya dikeringkan dulu kemudian baru dicampur. Nah, masalahnya secara fisiknya solid ini begitu dikeringkan di oven misalnya ya, itu kerasnya ya sangat keras gitu, sehingga untuk membuat tepung solid yang sudah dikeringkan tadi itu juga perlu usaha yang cukup lebih ya cukup tinggi gitu ya, karena dia teksturnya seperti itu gitu. Nah, jadi sebaiknya yang pertama itu solid difermentasi, kemudian kalau bisa ditambahkan enzim selulase sehingga teksturnya menjadi lebih remah gitu ya begitu dikeringkan. Nah, sesudah itu baru dicampur. Itu bahannya mudah Pak didapatkan enzim itu? Kalau enzim itu sekarang secara online ada yang jual ya, enzim selulase. Kemudian juga kalau kita mau perlu mikroba untuk fermentasi ya, seperti Aspergillus niger, itu juga bisa dipesan secara online gitu ya. Dan hasil-hasil penelitian juga menunjukkan ya peningkatan yang bagus dengan kadar protein, dari tingkat kecernanya dengan penggunaan Aspergillus niger. Gitu. Berarti secara untuk pembuat teknologi, sentuhan teknologinya harusnya tidak ada kesulitan ya Pak, karena bahannya tersedia seperti itu. Betul. Nah, kira-kira Pak untuk peternak di Jambi ini, kira-kira sudah di mana saja penelitian yang dilakukan oleh BPTP Jambi terkait dengan penggunaan pakan alternatif lumpur sawit ini? Ya, sejauh ini yang kita baru cobakan memang pada ternak ruminansia ya, pada sapi. Kita sudah mensosialisasikan sebenarnya di beberapa tempat gitu, baik itu di Bungo, di Sarolangun, kemudian di Tanjung Jabung Timur gitu ya. Dan yang paling menarik
itu terakhir kita sosialisasikan di Tanjung Jabung Timur. Ada 2 kelompok tani yang menanggapi secara berbeda gitu ya. Yang satunya langsung antusias menggunakan itu, dan bahkan sampai sekarang bisa dilihat petani ini menggunakan solid sudah 50%, sehingga sangat memudahkan dalam pemeliharaan sapi, sehingga walaupun punya 15 ekor sapi tetapi karena menggunakan solid tidak banyak merambat lagi, itu pemeliharaan jadi ringan. Berarti gitu. membantu sekali ya? Pak? Sangat membantu sekali gitu. Iya. Nah, sementara kelompok yang lain masih berpikir, wah sapinya tidak mau, sampai kemudian masih ragu-ragu apakah nanti tidak berbahaya gitu ya. Tapi ini sudah ada buktinya gitu. Yang menggunakan sampai 50% dengan kemuntingan tidak ada masalah, dengan pertumbuhan tidak ada masalah, tidak ada masalah dengan apa. Kemarin juga melahirkan normal-normal saja gitu. Perbandingannya nih Pak, biasanya kan peternak itu yang kita tahu sering sekali umumnya itu memberikan pakan itu seperti hijauan, seperti rumput lapang. Nah kalau dikombinasi dengan solid, nah itu perbandingannya sebaiknya berapa nih Pak untuk ternaknya? Iya, kalau dari literatur hasil penelitian yang kita baca selama ini masih sarannya sekitar 30% ya. Tetapi keadaan di lapangan jauh lebih besar dari itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang sudah sampai memakai 50% itu tidak ada kendala, tidak ada efek negatif yang mereka temukan gitu ya. Dan bahkan di daerah lain yang kita kemarin sempat berkunjung ke TTP kita di Geragai gitu ya, mereka bilang mereka sampai 70%, 80% menggunakan solid, tidak ada masalah katanya. Jadi sudah sangat membantu sekali, dan di daerah tersebut itu justru solid sudah sangat berebut itu mengambilnya gitu ya. Jadi masih kalau di daerah kita masih didiamkan begitu saja, itu sayang sekali gitu ya. Berarti tidak ada lagi istilah seperti susah cari bahan pakan seperti itu ya Pak ya? Karena memang tersedia, ya kita bisa komunikasikan dengan pabrik-pabrik kelapa sawit seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan paling penting ini Pak, dari usaha pemeliharaan sapi itu adalah keuntungan seperti itu kan. Sekecil-kecilnya modal dapat hasil yang besar. Nah, kira-kira Pak, dengan menggunakan lumpur sawit ini berapa persen ini bisa ditekan biaya pemeliharaan? Ya, dari pengalaman di lapangan ya, sebenarnya lumpur sawit ini tidak dijual. Kalau bungkil inti sawit itu sudah ada harganya gitu ya. Kalau permintaan lagi tinggi ya harganya juga lagi tinggi kalau bungkil gitu ya. Tapi kalau lumpur sawit tidak ada harganya. Berarti tidak dinilai. Nah, kita bisa datang ke pabrik, kemudian ketemu pengelola pabrik gitu ya, untuk minta izin ngambil solid. Kalau itu masih dipegang pengeluaran solid itu oleh pengelola, ada beberapa tempat itu solid diserahkan kepada beberapa limbah itu diserahkan kepada masyarakat di sekitar untuk mengelolanya gitu ya, sebagai pemasukan juga bagi daerah atau organisasi sosial di sekitar pabrik gitu ya. Nah, izinnya nanti ke organisasi sosial atau desa tersebut gitu ya. Nah, tapi itu nilainya juga tidak seberapa sebenarnya kalau kita bandingkan ya. Jadi datang ke pabrik, minta izin, kemudian terus tentu ngambilnya harus pakai mobil. Kita tidak mungkin dilayani kalau hanya ngambil pakai karung atau pakai motor, itu tidak dilayani, harus pakai mobil gitu ya. Dan biasanya kalau bagusnya pakai dump truck. Jadi kalau mau ngambil itu sebaiknya ya makanya juga rame-rame, karena sekali datang itu pakai dump truck itu ada 6 ton gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihara sapinya cuma 3 ekor ya sayang juga gitu ya sekali ngambil 6 ton. Tapi kalau siap dengan pengawetannya juga tidak masalah, kan nanti bisa diawetkan gitu ya. Jadi kalau bicara nilai ekonomisnya, sebenarnya yang menentukan itu lokasi kita, jarak lokasi peternak dengan pabrik saja. Kemudian biaya transportasinya berapa gitu.
gitu ya. Kalau dekat itu 300.000 juga, satu dump truck sudah selesai gitu ya. Tapi kalau berjarak agak jauh itu sekitar 600.000 gitu ya, pengalaman kita dengan menyewa dump truck gitu. Nah itu untuk 6 ton itu gitu. Berarti sebenarnya lebih baik atau disarankan itu kelompok ternak ya Pak, kalau ya, skala besar ya. Itu, ya. Kalau sendiri, sementara tadi Bapak bilang proses pembusukannya cepat seperti itu, sementara pabrik itu menyediakan dalam skala besar sampai ton gitu kan. Berarti memang lebih disarankan kelompok ternak seperti itu Pak. Nah, bisa tidak Pak diinformasikan kira-kira yang Bapak sudah pernah menjalin komunikasi atau link pabrik-pabrik yang misalnya kabupaten mana saja, misalnya tadi Bapak bilang di Bungo, kira-kira itu di daerah mana itu yang menyediakan lumpur sawit itu seperti itu? Iya, kalau di Bungo itu daerah Kuamangkuning ya, itu ada pabriknya. Saya lupa nama desanya langsung gitu ya. Di sana ada, kemudian sebenarnya sebagian masyarakat sudah ada yang memanfaatkannya gitu. Kemudian untuk Tanjung Jabung Timur itu di Kecamatan Geragai, maaf ini Kecamatan Geragai apa Dendang ya, itu sudah dekat perbatasan situ. Itu juga ada pabriknya, dan itu awalnya memang tidak ada yang memanfaatkan. Setelah kita sosialisasikan, itu sekarang sudah banyak. Sudah banyak ya Pak. Awalnya 2 kelompok tani itu, yang satunya aktif menggunakan, kemudian ada pedagang-pedagang besar di situ yang melihat bahwa ternyata ini prospek itu ya, yang meniru kelompok tani yang sudah memakai tadi. Akhirnya pada mengambil di situ semua, sehingga sekarang kalau mau ngambil harus berjadwal ke situ karena sudah ada ya semacam antrian lah untuk mengambilnya gitu ya. Nah, kemudian di Sarolangun kebetulan kita juga punya kegiatan bioindustri integrasi sapi sawit di Desa Bukit Suban. Itu di desa sebelah, sebenarnya desa sebelah itu sudah masuk Kabupaten Merangin, tetapi masih cukup dekat dengan Bukit Suban. Itu juga ada yang memproduksi solid, dan itu ya masih termasuk mudah didapatkan di situ gitu ya. Nah, cuman pemakaiannya juga di sana itu masih belum seperti yang kita bilangin tadi, yang daerah Tanjung Jabung Timur gitu. Baik. Seperti contohnya dulu Pak ya, kita seperti Bungkil awal-awal itu tidak juga ada yang melirik seperti itu. Ya. Kemungkinan ini berapa lama lagi nih kita kira-kira lumpur sawit ini akan punya nilai ya bisa kita sebut harganya mahal, akhirnya nanti tidak bisa lagi dengan mudah diperoleh sama peternak seperti itu. Kira-kira perkiraan Bapak ini gimana nih ke depannya ini? Ya, sejauh ini secara umum di daerah itu masih sangat gampang ya mendapatkan solid gitu ya. Seperti kalau kita dengar di beberapa lokasi di daerah lain, kebetulan yang berkunjung ke TTP itu dari Sumatera Utara ya, di situ memang sudah sangat berebut gitu di pabrik ngambil solid gitu, karena pemakaian solid sebagai pakan sapi itu sudah sangat umum di situ gitu, karena pemakaiannya juga cukup tinggi gitu, sampai 70 bahkan 80% gitu. Nah, sejauh ini saya tidak melihat pabrik bakalan mengasih nilai ya untuk itu, karena hanya artinya itu memang pemakaiannya pemakaian lokal gitu ya, dan terkait dengan tekstur solid ini juga yang cepat cepat rusak gitu ya, untuk dibawa kemana-mana mungkin juga masih belum memungkinkan, sehingga masyarakat di sekitar pabrik kelapa sawit itu berkesempatan besar untuk mendapatkan solid ini gitu. Sayang sekali untuk tidak dimanfaatkan mulai dari sekarang gitu. Ya kalau bagaimana perkembangannya ke depan itu sangat tergantung dengan masyarakat yang menggunakan di situ gitu kan. Bagi petani-petani yang sangat antusias untuk mencoba pola-pola baru pemeliharaan,
itu saya yakin mereka akan sangat tertarik untuk menggunakan solid. Tetapi yang masih banyak mengadopsi pakem-pakem dalam pemeliharaan ternak gitu. Nah, itu yang namanya ternak itu harus sapi itu makannya harus hijauan gitu ya. Kemudian takut bagaimana kebulannya ternaknya nanti gitu. Nah, itu pasti pemakaian solid tidak berkembang, tidak ada seperti itu gitu kan. Jadi bisa kita bilang ini kan sebenarnya jenis pakan baru ya Pak untuk ternak seperti itu. Kira-kira ada tips atau trik tidak Pak bagaimana supaya ternak itu nanti lambat laun akan mau seperti ya tadi Bapak sudah sampaikan yang biasa selalu hijauan, tiba-tiba nanti ada pakan yang berubah, itu kan sama aja seperti kita manusia sebenarnya Pak. Kalau ada makanan yang tidak terbiasa kita makan itu biasanya kan kita juga tidak akan mau langsung makan seperti itu. Kira-kira ada ininya tidak Pak? Ada trik? Ya, yang pertama tentunya kegigihan dari peternak sendiri ya, menguji cobakan pada ternaknya gitu ya. Yang kedua tentunya ternak harus dipelihara secara intensif untuk mencobakan pakan alternatif ini. Kalau ternaknya dilepas, tentu bersaing dengan rumput, tentunya ternak akan memilih hijauan tentunya. Gitu. Nah, sebagaimana umumnya pemakaian pakan alternatif itu tentunya mencobakan pada ternak itu dalam kondisi dipuasakan terlebih dahulu, kemudian bisa dicampur dengan bahan lain dulu gitu ya, pemberiannya setelah tercampur kemudian bisa porsinya diperbanyak gitu, setelah terbiasa memakan solid ini gitu. Memang kondisi di lapangan itu sangat beda-beda. Ada yang ternaknya yang di daerah itu juga itu ternaknya sangat lahap, begitu pertama sekali dikasihkan jaga sudah lahap gitu ya, sementara ternak di sebelahnya sama sekali tidak mau menyentuh, itu juga ada gitu ya. Sangat tergantung dengan kondisi ternak gitu. Tetapi dari pengalaman yang petani-petani yang sukses memanfaatkan solid sebagai pakan ternak sapinya itu kita lihat ya memang dari peternaknya sendiri, angka-angkanya yang kuncinya di peternak ya, peternaknya sendiri, kemauan peternaknya sendiri. Baik. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa lumpur sawit ini cepat proses pembusukan. Kira-kira apakah sudah ada hasil penelitian yang memperlambat proses pembusukannya ini, Pak? Iya, kalau secara teoritis umum ya, kalau untuk mengawetkan pakan bisa dengan pengeringan, kemudian bisa dengan pengawetan basah gitu. Nah, pengeringan itu tadi karena tekstur solid ini begitu dikeringkan, begitu dipanaskan ternyata dia mengeras gitu ya. Nah, itu pemberiannya juga bakalan sulit juga kali untuk dikonsumsi ternak kalau tidak digiling gitu ya. Nah, yang paling mudah tentu adalah pengawetan basah. Pengawetan basah yang pertama sebenarnya tanpa memberikan inokulan yang lain, kita bisa saja memasukkan dalam tong secara padat, kemudian ditutup, atau masukkan dalam kantong plastik, kemudian masukkan lagi dalam karung, kemudian udaranya sedot atau dibikin vakum, itu sudah cukup awet. Benar-benar minim udara begitu ya? Dalam keadaan vakum gitu. Nah, tentunya akan lebih baik lagi kalau ditambahi mikroba probiotik gitu ya, yang nanti langsung memfermentasi dan meningkatkan nilai kecernaan daripada solid ini sendiri gitu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau pemakaian Aspergillus niger yang sebelumnya kadar protein 14 bisa jadi 22 gitu kan, cukup jauh. Beberapa hasil penelitian menyatakan seperti itu gitu ya. Jadi probiotik juga sudah banyak tersedia di sekitar kita, di toko-toko ternak juga ada gitu ya, seperti merek-merek umum yang kita kenal atau ada, itu bisa dipakai gitu. Dan itu sangat membantu dalam fermentasi, kemudian disimpan dalam suasana vakum, itu dipakai bulan-bulan berikutnya tidak masalah, tahan berbulan-bulan itu gitu, asal tidak dibuka-buka kan.
Nah Pak, kita tahu juga sekarang itu dedak itu termasuk mahal harganya seperti itu. Kemudian jagung giling juga lumayan juga. Ya sekarang isunya beberapa bulan yang lalu juga sangat mahal. Kira-kira menurut Bapak sejauh apa kira-kira lumpur sawit ini punya potensi untuk menggantikan pakan dari bahan dedak ataupun jagung seperti itu? Kalau untuk menggantikan dedak itu lebih dekat mungkin ya, tapi kalau jagung masih jauh karena jagung itu nilai nabatinya sangat tinggi, ya, kecernaannya sangat tinggi walaupun proteinnya rendah jagung itu, tetapi nilai biologisnya tinggi itu jagung gitu ya. Serat kasarnya sangat rendah kalau jagung. Paling tidak itu menggantikan dedak itu bisa lebih dekat, terutama kalau kita lakukan pengolahan lagi. Kalau secara umum kadar protein solid itu lebih tinggi daripada dedak sebenarnya. Cuman kadar serat kasar dari solid juga lebih tinggi daripada dedak. Gitu. Nah, kalau kita lakukan fermentasi, kita artinya sebelum digunakan kita fermentasi dulu, itu akan dapat menyaingi dedak nantinya. Artinya bisa mensubstitusi penggunaan dedak lah gitu ya dalam ransum gitu ya. Kemudian seperti tadi kalau untuk jagung mungkin masih belum ya masih perlu ya mungkin agak perlu usaha yang lebih keras ya untuk mengolahnya dulu untuk bisa menggantikan jagung gitu. Baik kanti kami, sepertinya sudah banyak informasi yang disampaikan sama Bapak Dr. Zubir. Jika ada kanti kami yang tertarik, sangat terbuka, kami mempersilakan untuk datang ke BPTP Jambi, bisa bertemu langsung dengan Bapak Dr. Zubir, menanyakan berbagai hal tentang potensi penggunaan lumpur sawit sebagai pakan ternak. Tadi yang sudah disampaikan boleh pada ternak besar seperti sapi seperti itu, ataupun pada non-ruminansia unggas. Nah, kira-kira Bapak Dr. Zubir, untuk penutupan ini, apakah ada saran atau pesan yang akan disampaikan kepada kanti kami? Ya, baik kanti-kanti kami. Jadi kami kembali mengingatkan bagaimana besarnya peluang lumpur sawit ini sebagai pakan alternatif ya, terutama untuk ruminansia dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk ternak non ruminansia, khususnya mungkin ayam kampung yang kita sedang cobakan sekarang gitu ya. Jadi pemanfaatan lumpur sawit sebagai pakan ini peluangnya sangat besar, sehingga mari bersama-sama kita raih peluangnya ini. Tentunya dengan pemanfaatan lumpur sawit sebagai pakan ini, efisiensi dan kinerja dari usaha pemeliharaan ternak akan meningkat tentunya. Karena ini bahan berkualitas, kemudian murah lagi harganya gitu, dan tersedia banyak di sekitar kita gitu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan ini, dan sudah banyak yang mencoba yang melakukan dan berhasil dengan baik. Jadi kalaupun mungkin di awalnya palatabilitasnya rendah, coba terus hingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Gitu. Palatabilitas itu maksudnya tingkat kesukaan dari ternaknya ya Pak ya. Gitu. Baik, mungkin sekian dari penyampaian informasi dari Bapak Dr. Zubir. Kami mengharapkan kanti kami boleh mencari informasi ke kita lagi seperti itu, ke Bapak penelitinya seperti itu. Mungkin demikian pojok Bacakap kita saat ini. Sampai ketemu lagi di pojok Bacakap BPTP Jambi berikutnya. Nah.